Gorontalo akan menampilkan video mengenai inisiasi menyusui dini dan ASI eksklusif. Perkenalkan, nama saya Ainun Rizkyawati Daud Akhir. Saya Indriani Aliu. Saya Citra Puspita Madina. Dan saya Jihan Belondatu. Selamat menyaksikan. Saya akan membahas tentang inisiasi menyusui dini atau IMD. IMD didefinisikan sebagai proses membiarkan bayi menyusu sendiri setelah kelahiran. Jadi, bayi diletakkan di dada ibunya dan bayi itu sendiri dengan segala upayanya untuk mencari puting dan segera menyusui. Jadi, inisiasi menyusui dini ini dalam bahasa asing sering disebut early initiation, yaitu memberi kesempatan pada bayi baru lahir untuk menyusu sendiri pada ibu dalam 1 jam pertama kelahirannya. Selanjutnya, manfaat IMD atau inisiasi menyusui dini. Yang pertama itu pada bayi, yaitu kehangatan. Nah, bayi-bayi yang kontak langsung dengan ibunya, maka suhu tubuh bayi itu lebih hangat dan stabil. Kemudian kenyamanan. Bayi-bayi yang telah diberikan inisiasi menyusui dini akan lebih jarang menangis dibandingkan dengan bayi-bayi yang telah dipisahkan dari ibunya. Kemudian kemampuan perlekatan. Bayi-bayi yang telah diberikan inisiasi menyusui dini ini mempunyai kemampuan perlekatan mulut yang lebih baik daripada bayi-bayi yang telah dipisahkan dari ibunya. Selanjutnya, manfaat untuk ibu yaitu sentuhan, kuluman atau emutan dan jilatan bayi pada puting ibu akan merangsang keluarnya oksitosin yang penting, karena yang pertama itu menyebabkan rahim berkontraksi membantu mengeluarkan plasenta, kemudian mengurangi pendarahan ibu, dan yang kedua merangsang hormon lain yang membuat ibu menjadi tenang, refleks, dan mencintai bayi, lebih kuat menahan sakitnya. Kemudian yang kedua, merangsang hormon lain yang membuat ibu menjadi tenang, refleks, dan mencintai bayi, lebih kuat menahan sakit atau nyeri karena hormon meningkatkan ambang nyeri dan timbul rasa sukacita maupun bahagia. Kemudian yang ketiga adalah merangsang pengaliran ASI dari payudara, sehingga ASI yang matang yang berwarna putih itu dapat lebih cepat. Ada langkah-langkah dalam pelaksanaan IMD. Bila keadaan ibu dan bayi dinyatakan sudah membaik, maka harus melakukan pelaksanaan IMD. Jadi kemudian ada pun langkah-langkah pelaksanaan IMD itu, yang pertama ada bila memungkinkan, anggota keluarga ataupun ayah mendampingi ibu pada saat pelaksanaan IMD. Kemudian selanjutnya, tidak disarankan untuk menggunakan bahan-bahan kimia pada saat proses persalinan, dikarenakan dapat mengganggu kepekaan bayi dalam menyisap puting susu ibu. Kemudian yang ketiga, keringkan badan bayi dimulai dari kepala, wajah, dan badannya sebelum mengelap pada bagian tangan, dikarenakan pada tangan itu terdapat bau ketuban yang dapat mempermudah bayi untuk mencari puting susu ibu. Kemudian yang keempat, jangan membersihkan bagian dada ibu karena bayi dapat menjilat bakteri baik yang ada pada kulit ibu. Kemudian potong tali pusat lalu diikat, karena berdasarkan beberapa penelitian, ganti pemotongan tali pusat selama 1-3 menit sangat bermanfaat untuk cadangan besi dalam tubuh bayi. Selanjutnya, tanpa dibedong, tengkurapkan bayi pada tubuh ibu di antara kedua payudara agar bayi dapat mencari puting susu ibu. Kemudian selanjutnya, selimuti ibu dan bayi bersama-sama. Bila perlu, pakaikan topi ke bayi untuk mengganti panas bayi yang diantarkan ke benda lain. Kemudian selanjutnya, setelah bayi selesai menerapkan IMD, ukur, timbang, dan berikan vitamin K dan salep mata serta antibiotik. Setelah itu lakukan bedong pada bayi. Dan
Selanjutnya ada hambatan-hambatan dalam pelaksanaan IMD. Rendahnya cakupan pelaksanaan IMD dipengaruhi oleh beberapa hal, terutama masih terbatasnya tenaga konselor menyusui di fasilitas pelayanan kesehatan, belum maksimalnya kegiatan edukasi, advokasi, dan kampanye terkait pelaksanaan IMD, kemudian pemberian ASI maupun PASI, ketersediaan sarana dan prasarana KIA ASI dan PASI, serta belum optimalnya pembinaan kelompok pendukung ibu menyusui, serta faktor sarana dan prasarana dalam pemberian ASI yang tidak mendukung pemberian ASI secara eksklusif. Kemudian ada ASI eksklusif. ASI adalah makanan terbaik dan paling sempurna untuk bayi. Kandungan gizinya yang tinggi dan adanya zat kekebalan di dalamnya membuat ASI tidak tergantikan oleh susu formula yang paling hebat dan mahal sekalipun. Kemudian ASI eksklusif adalah pemberian ASI tanpa makanan tambahan lain pada bayi berumur 0 sampai 6 bulan. Kemudian manfaat pemberian ASI. ASI adalah makanan yang terbaik untuk bayi. ASI tidak hanya memberikan manfaat untuk bayi saja, melainkan untuk ibu dan keluarga. Kemudian laktoferin mengikat zat besi sehingga membantu menghambat pertumbuhan kuman. Kemudian imunoglobulin melindungi tubuh dari infeksi. Dari semua yang paling penting adalah imunoglobulin A. Zat ini melindungi permukaan mukosa terhadap serangan masuknya bakteri patogen beserta virus. Selanjutnya mempunyai efek psikologis yang menguntungkan untuk ibu dan bayi. Kemudian menyebabkan pertumbuhan dan perkembangan bayi jadi baik. Selanjutnya mengurangi kejadian karies dentitis. Kemudian mengurangi kejadian malok sulis. Kemudian selanjutnya itu ada manfaat ASI bagi ibu. Yang pertama yaitu ungkapan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Kemudian yang kedua mencegah perdarahan setelah proses persalinan dan kelahiran. Kemudian yang ketiga mengurangi akan risiko terkena kanker payudara dan kanker rahim. Kemudian yang keempat mengurangi berat badan ibu. Kemudian yang kelima yaitu sebagai alat kontrasepsi alamiah. Karena isapan bayi pada payudara ibu merangsang hormon prolaktin yang menghambat terjadinya pematangan sel telur sehingga menunda kesuburan. Kemudian yang terakhir atau yang keenam yaitu praktis dan ekonomis. Berbeda dengan susu yang kurang praktis serta juga Selanjutnya susu yang komposisi mahal. dalam ASI. Air susu ibu merupakan makanan terbaik yang diberikan kepada bayinya. Komposisi ASI berubah menurut stadium penyusunan seperti kolostrum, susu peralihan, dan susu matur yang sesuai dengan kebutuhan bayi pada stadium itu dan tidak dapat ditiru dengan pemberian susu formula. Selanjutnya, komposisi zat-zat yang terkandung dalam ASI seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air dengan komposisi yang seimbang dan sesuai dengan kebutuhan bayi. ASI mengandung 200 zat gizi dan memberikan kekebalan tubuh bagi bayi hingga 200 kali lipat. Selanjutnya, upaya memperbanyak ASI. Supaya ibu tidak mengalami kesulitan saat menyusui, diperlukan upaya untuk memperlancar ASI ibu seperti anjurkan ibu untuk memperbanyak istirahat dan tidur, anjurkan ibu cara merawat payudara dan teknik menyusui yang benar, kemudian anjurkan ibu untuk minum air 8 gelas sampai 10 gelas per hari. Kemudian konsumsi makanan dan nutrisi yang seimbang. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.